Halo, saya Hafiza Hayatan dari kelompok 5 produksi 1C dengan NIM 251410005. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil pengamatan kelompok saya mengenai Reynolds number. Nah, seperti yang bisa dilihat di layar, ini kami ada 4 percobaan yang berbeda-beda, masing-masing milik anggota kelompok saya. Yang pertama ada milik saya, kemudian milik Syahdan, milik Sani, dan yang terakhir milik Vito. Pada video kali ini saya akan menggunakan contoh dari hasil pengamatan saya. Nah, dari data yang sudah didapat, pertama kita harus mencari debit aliran dengan rumus Q sama dengan V per T. V itu kecepatan, T itu waktu. Kemudian saat Q-nya sudah ditemukan, digunakan untuk mencari kecepatan fluida dalam pipa dengan rumus V sama dengan Q per A. Q itu debit aliran, lalu A itu luas penampang. Kemudian saat kecepatan fluida dalam pipanya sudah ketemu, ini digunakan untuk mencari bilangan Reynolds dengan rumus RE sama dengan kecepatan fluida dalam pipa dikali diameter dibagi kinematic viscosity. Nah, kemudian ini menghasilkan result tabel seperti ini. Nah, langsung bisa dilihat bahwa hasil interpretasinya yang pertama, yaitu hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai Reynolds number yang diperoleh dari percobaan berkisar antara 1864 hingga 7188. Dari kisaran ini terlihat jelas adanya perubahan rejim aliran yang sesuai dengan teori. Pada laju aliran rendah, yaitu nilai debit dan kecepatan kecil, bilangan Reynolds masih di bawah 2300 sehingga diklasifikasikan sebagai aliran laminar. Aliran laminar ini ditandai dengan aliran yang halus, teratur, dan partikel fluida yang bergerak sejajar dengan sumbu pita tanpa banyak percampuran. Kemudian, ketika kecepatan meningkat, nilai Reynolds masuk ke rentang 2300 hingga 4000, yaitu zona transisional. Pada kondisi ini, aliran mulai menunjukkan gejala fluktuasi, meskipun belum sepenuhnya kacau. Hal ini sesuai dengan teori, di mana rejim transisi biasanya ditandai dengan kondisi yang tidak stabil. Terkadang terlihat laminar, tetapi sewaktu-waktu dapat muncul gangguan turbulensi akibat getaran, ketidakrataan permukaan pipa, atau ketidaksempurnaan pengukuran. Lebih lanjut, pada saat kecepatan aliran meningkat lagi hingga menghasilkan nilai Reynolds di atas 4000, seperti contohnya 4550, 4681 hingga 7188, aliran dapat dipastikan memasuki rejim turbulen. Aliran turbulen ditandai dengan adanya pusaran, vortex, dan percampuran fluida yang intens. Dari sisi teori, semakin besar nilai Reynolds, semakin kuat karakter turbulensinya, yang juga berarti semakin besar kehilangan energi akibat gesekan internal fluida. Jika dibandingkan dengan hasil pengamatan visual menggunakan perwarna pada alat Reynolds Demonstration Unit, secara umum terdapat kesesuaian pola, yaitu aliran terlihat lurus dan halus pada kondisi laminar, mulai bergoyang atau berfluktuasi saat transisi, lalu pecah menjadi arus tidak teratur pada kondisi turbulen. Namun, pada beberapa titik mungkin saja terdapat sedikit perbedaan antara klasifikasi visual dengan klasifikasi perhitungan. Perbedaan ini wajar karena batas laminar turbulen RE 2300 sampai 4000 bukanlah angka yang mutlak, melainkan interval yang dipengaruhi oleh kondisi aktual sistem, seperti diameter pipa yang sebenarnya, suhu fluida, maupun kualitas permukaan pipa. Secara keseluruhan, hasil percobaan berhasil memperlihatkan transisi rejim aliran sesuai teori, yaitu dari laminar, transisi, kemudian turbulen seiring bertambahnya debit atau kecepatan. Hal ini membuktikan bahwa bilangan Reynolds adalah parameter tak berdimensi yang efektif untuk memprediksi sifat aliran dalam pipa, dan percobaan ini berhasil memvalidasi prinsip dasar tersebut. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton.